Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Frenza Faris Firmansyah dalam acara KUJ Podcast. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat millennials, super millennials. Siapakah beliau-beliaunya ini? Sebelumnya mungkin bisa cek terlebih dahulu tentang siapakah beliau-beliau ini. Oke, yang pertama ada Mas Agung Haris Widianto nih. Saya dikirimin CV-nya yang super banyak sekali penghargaannya. Jadi Mas Agung Haris Widianto ini merupakan Duta Kampus Universitas Jember dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Dan penghargaannya di sini bisa kita lihat KUJ Lovers bahwasannya Mas Agung ini pada tahun 2018 mendapatkan second runner up faculty debate championship 2018, kemudian di 2019 beliau runner up faculty best student achievement 2019 atau Pilmapres, kemudian ini lanjut terus nih, 2019 ini ada 4 penghargaan hingga yang terakhir adalah Mas Agung ini merupakan winner dari Duta Kampus Universitas Jember. Wow. Dan selain itu ternyata selain di bidang non-akademiknya, di bidang akademik, Mas Agung ini punya banyak sekali riset yang saat ini sedang dilakukan. Di antaranya di tahun 2018 itu ada riset dengan judul Identification of Bacteria for Plastic Waste Degradation. Di tahun 2019 ada in silico overexpression of petase on Ideonella sakaiensis. Dan di 2020 sekarang beliau sedang riset tentang guide RNA construction for genome editing of jumbo phage infecting Escherichia coli. Wow, itu dari Mas Agung. Dan selanjutnya ada yang cantik-cantik nih. Wow, ada Mbak Kevara Gustinia Dikmadani dari Fakultas Hukum Universitas Jember yang merupakan pemenang Duta Kampus Universitas Jember tahun 2019. Dan Mbak Kevara ini punya segudang prestasi dan juga mengikuti banyak sekali organisasi, diantaranya protokol di FH Universitas Jember, kemudian pernah juga waktu SMA ketua KIR dan lain sebagainya. Dan tak hanya itu, Mbak Kevara ini merupakan founder dari Kevara Floris. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita langsung berbincang bersama Duta Kampus Universitas Jember, Mas Agung dan Mbak Kevara. Halo, assalamualaikum, Kak Uji Lover. Selamat malam. Alhamdulillah sehat, Mas Renda. Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Mas Agung, Mbak Kevara. Ini para KUJ Lovers nih banyak yang bertanya-tanya tentang Mas Agung dan Mbak Kevara. Ini kan Duta Kampus nih. Tugas Duta Kampus itu apa sih, Mas Agung, Mbak Kevara? Silakan, Mas Agung dulu mungkin. Saya dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam, KUJ Lovers. Jadi saya dan Mbak Kevara ini kebetulan menjabat sebagai Duta Kampus Universitas Jember. Jadi ada berbagai kegiatan yang dilakukan Duta Kampus Universitas Jember. Yang paling utama itu adalah promosi Universitas Jember tentunya. Jadi ada berbagai kegiatan. Jadi ketika adik-adik biasanya ini akan menjelang ujian masuk, seperti beberapa bulan yang lalu ada kunjungan dari fakultas dari SMA di seluruh Indonesia yang datang ke Universitas Jember. Jadi kita akan menginformasikan apa sih Universitas Jember itu, apakah keunggulannya, fakultas-fakultasnya juga. Jadi kita sharing-sharing dan juga kadang jalan-jalan keliling kampus sama adik-adik, Mas. Oh, wow. Baik sekali ya ternyata ya tugas dari Duta Kampus. Nah, untuk Mbak Kevara nih, selama menjabat Duta Kampus, ada hal-hal menarik apa nih selama menjabat sebagai Duta Kampus Universitas Jember? Ya, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik selama saya menjabat menjadi Duta Kampus. Yang pertama, saya bisa mengenal keluarga dari Duta Kampus itu sendiri dan keluarga dari Universitas Jember itu sendiri. Dan yang kedua, saya
saya juga bisa berlatih komunikasi dengan adik-adik yang ingin masuk ke Universitas Jember serta berbagi pengalaman kepada mereka tentang Universitas Jember itu sendiri. Oke, keren, 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 keren. Nah, ini banyak yang tanya juga, apakah duta kampus ini hanya Mas Agung dan Mbak Kevara saja? Atau ada berapa sih duta kampus di Universitas Jember? Oh enggak Mas, jadi duta kampus ini, jadi mungkin untuk pemilihan duta kampus yang selanjutnya, adik-adik jangan khawatir nih. Jadi duta kampus Universitas Jember itu terdiri dari 20 orang, jadi ada 10 pasang, cowok-cewek. Jadi ini dari seluruh fakultas di Universitas Jember. Jadi nggak memandang fakultas sebenarnya pemilihan ini. Jadi bagi seluruh mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk menjadi duta kampus gitu, Mas. Oke. Ya, benar sekali Mas Agung. Oke. Untuk menjadi duta kampus, syaratnya itu apa, Mbak Kevara? Banyak nih mahasiswa Universitas Jember nih pingin, wow keren ya bisa jadi duta kampus, wow keren ya bisa ini bisa itu dan lain sebagainya. Apalagi tadi disampaikan melatih public speaking, kemudian dan lain sebagainya. Apa sih syaratnya, Mbak Kevara? Silakan. Ya, jadi syarat-syaratnya itu yang pertama sebenarnya tidak memandang kita dari mana, fisik kita seperti apa, tetapi kapabilitas kita dalam berkomunikasi dengan orang lain di bidang bahasa Inggris maupun di bidang bahasa Indonesia. Dan syarat lainnya adalah bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi kita. Misalnya di potensi non-akademik maupun di akademik. Seperti Mas Agung tadi, misalnya Mas Agung meneliti atau riset tentang hal-hal mengenai biologi. Nah, itu juga bisa membuat Mas Agung untuk menggali potensinya dan membawa nama Universitas Jember untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Sebenarnya untuk menjadi duta kampus yang paling penting adalah menggali potensi-potensi kita untuk menunjukkan dan menjadi role model bagi mahasiswa Universitas Jember. Wow, mantap sekali. Jadi memang semuanya itu bisa ya untuk mendaftar menjadi duta kampus. Dan Betul sekali, Mas. seleksinya seperti apa sih? Nah, kan pengen tahu nih, nantinya pasti adik-adik kita tentunya yang ada di Universitas Jember tuh pingin ikut juga. Selain tadi sudah tahu syarat-syaratnya, tahapan-tahapan seleksinya apa aja? Silakan. Wah, ini kita bisa ngasih kisi-kisi nih buat adik-adik nih yang tahun depan. Benar. Iya. Silakan. Jadi kisi-kisinya adik-adik mungkin ada 3 tahapan untuk bisa menjadi duta kampus. Yang pertama adalah tahap seleksi tulis, itu berupa ujian materi, jadi pengetahuan tentang Universitas Jember, psikologi, dan sebagainya. Lalu tahap keduanya, itu nanti ada tes wawancara, di sini akan lebih mendalami tentang psikologi. Jadi nanti kita akan berwawancara dengan para juri, dan juga senior-senior di duta kampus, untuk mengetahui bagaimana karakter kita, psikologi kita, dan sebagainya. Dan tahap selanjutnya adalah tahap finalis, di mana di sini akan diadakan karantina, dan juga tentunya yang ditunggu-tunggu adalah grand final. Jadi grand final di sini adalah babak di mana kita akan dipilih siapakah yang akan menjadi duta kampus 2021 ya untuk selanjutnya insya Allah. Jadi seperti itu. Untuk di final itu akan jadi malam puncaknya dari pemilihan duta kampus ini. Wow, mantap sekali. Jadi ini buat teman-teman KUJ Lovers yang masih mahasiswa di Universitas Jember bisa dipersiapkan mulai dari sekarang. Jadi ada beberapa tahapan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung jadi duta kampus, begitu ya Mbak Kevara dan Mas Agung ya? Benar. Iya, betul benar banget Mas Brenza. Oke, itu tadi Jangan pernah takut untuk adik-adik nih. Ya? Jangan pernah takut untuk mencoba. Ini tidak ada yang membedakan antara fakultas satu, fakultas yang lain, tidak ada yang membedakan. Semua memiliki peluang yang sama. Jadi tetap semangat adik-adik. Mantap. Oke. Jadi ini tadi tentang duta kampusnya dan sekarang saya ingin tahu nih. Tadi saya baca di CV-nya Mas Agung dengan berbagai macam risetnya, Mbak Kevara juga pebisnis ya, ada Kevara Floris. Kemudian gimana cara bagi waktunya nih antara duta kampus kemudian dengan kegiatan perkuliahan? Silakan Mbak Kevara dulu. Terima kasih Mas Brenza. Nah, jadi cara untuk membagi waktu versi saya nih ya, itu adalah menjadwal terlebih dahulu.
Nah, menjadwal terlebih dahulu, jadwal perkuliahan, duta kampus, dan hal-hal lain di selain itu ya. Nah, yang pertama adalah perkuliahan itu yang paling penting, dan biasanya saya menjadwal belajar setelah kuliah. Nah, setelah kuliah saya belajar, lalu baru saya melanjutkan hal-hal di luar itu, seperti duta kampus, atau berbisnis, atau berdiskusi dengan teman-teman. Nah, seperti itu, Mas Frenza. Yang utama adalah menjaga kesehatan juga. Nah, jadi jangan sampai kita kelelahan atas jadwal-jadwal kita. Nah, kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Maka dari itu, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus jaga kesehatan, jaga pola makan, seperti itu, Mas Frenza. Oke, itu tadi Mbak Kevara. Sekarang versinya Mas Agung gimana, Mas? Silakan. Waduh, jadi memang kalau namanya perkuliahan ya Mas, banyak sekali kegiatan. Nah, kalau versi saya, ini kan kalau cowok nih umumnya suka olahraga nih Mas. Jadi memang kalau katanya pepatah, itu tidak ada kesuksesan yang tanpa pengorbanan Mas, gitu. Wow, Jadi, jadi kalau versi saya, memang untuk masa bermain, jadi waktu-waktu bermain kita lebih berkurang dengan kita mengikuti berbagai kegiatan, baik kegiatan akademis maupun non-akademis, Mas. Kalau biasanya saya itu membiasakan untuk gini, jadi kalau misalnya kita kuliah, benar-benar disimak dosennya, karena belum tentu seluruh ilmu yang kita dapatkan dari dosen itu ada di buku. Jadi benar-benar disimak, jadi tidak perlu lagi untuk mengulang pelajaran tersebut di rumah. Jadi lebih fokus aja Mas di perkuliahan, jadi bisa lebih hemat waktu. Nah, selanjutnya membuat prioritas. Kalau prioritas di sini di mana kegiatan-kegiatan yang kurang penting seperti mungkin nongkrong atau main bukan ditiadakan tapi dikurangi, Mas. Jadi bisa menghemat waktu untuk kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengembangkan diri, seperti belajar, juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan juga khususnya nih duta kampus, Mas. mantap. Oke, itu tadi terkait dengan bagaimana time management-nya ya. Oke, selanjutnya nih, Mas Agung dan Mbak Kevara, tadi juga sudah disampaikan terkait duta kampus dan lain sebagainya. Kemudian ini kan harus jaga kesehatan, tetap stay home dan lain sebagainya. Apalagi perkuliahan juga sementara ini di Universitas Jember sendiri masih daring ya. Gimana nih tanggapan dari mahasiswa terkait dengan kuliah daring? Silakan Mbak Mas Agung dulu. Oke. Wah. Jadi memang dampak pandemi sangat besar ya Mas, termasuk untuk dunia pendidikan. Nah, di Universitas Jember sendiri, alhamdulillah, saya bersyukurnya Universitas Jember sendiri ini sudah sedia payung sebelum hujan Mas. Jadi mantap. Universitas Jember ini sudah memiliki sistem yang cukup baik untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan yang mendadak seperti dengan adanya virus corona ini. Jadi di Universitas Jember ini alhamdulillah sudah ada yang namanya e-learning yang sudah tergabung dalam sistemnya yang bernama SISTER, Sistem Informasi Terpadu. Salah satu poinnya adalah e-learning itu sendiri, Mas. Jadi walaupun sebelum pandemi kita sudah dilatih untuk menggunakan e-learning ini. Jadi sekitar 25% perkuliahan sebelum pandemi itu dialokasikan untuk pembelajaran daring, Mas. Jadi alhamdulillahnya Universitas Jember selama pandemi ini sudah sedia payung sebelum hujan, Mas. Wow, mantap sekali Universitas Jember kita ini. Mbak Kevara silakan tanggapannya terkait dengan kuliah daring. Silakan. Ya, nah jadi karena adanya kuliah daring ini, kita sebagai mahasiswa juga harus responsif terhadap perubahan zaman. Dari mungkin kita biasanya kuliah offline gitu, nah sekarang harus kuliah daring. Nah, dari e-learning itu kita dapat mempelajari atau mengambil bahan ajar dari dosen-dosen kita dan mempelajari di rumah. Nah, untuk menanggapi respon tersebut, seharusnya kita sebagai mahasiswa juga dapat mencari sendiri referensi atau jurnal-jurnal. Setelah itu kita dapat berkonsultasi kepada dosen, meskipun kita tidak dapat berkonsultasi secara langsung, kita juga dapat berdiskusi secara online bersama teman-teman kita. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ketika
ketika daring. Jadi itu bukan merupakan penghambat kita untuk berkuliah, tapi membuka peluang kita untuk terus berusaha dan responsif terhadap perkembangan zaman. Itu Mas Oke. Prensa. Terima kasih Mbak Gevara dan Mas Agung. Oke, sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu nih untuk teman-teman online KUJ Lovers yang saat ini sudah tergabung dengan kita di Facebook KUJ Jember. Nih, ada banyak salam untuk Mas Agung dan juga Mbak Gevara, ada dari Mbak Anindya Putri, keren katanya pakai jempol. Wow. Kemudian ada Mas Basuki, ya ada Mas Basuki juga jempol. Wah, kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan juga. Setelah ini akan saya bacakan, saya akan pilih-pilih terlebih dahulu. Ada dari Mas Dwiki Haryono, semangat katanya untuk Duta Kampus Universitas Jember. Wow, oke. Terima kasih, Terima Lanjut, ya. Lanjut lagi terkait dengan Mas Agung dan juga Mbak Gevara. Ini kan masih mahasiswa nih. Mungkin Mbak Gevara dulu, masih mahasiswa. Kemudian saya lihat di CV-nya juga sekarang menggeluti bisnis. Gimana sih millennials itu, bisnisnya millennials itu seperti apa? Silakan, Mbak Gevara. Ya, nah jadi bisnisnya anak milenial tentunya tidak lepas dari digital marketing ya Mas Prenza. Jadi ketika kita di masa pandemi ini terutama kita harus menggencarkan digital marketing. Misalnya jualan-jualan online, kalau saya juga mempromosikan secara online. Nah maka dari itu karena adanya pandemi ini orang-orang biasanya ingin berbelanja secara online yang dia tinggal di rumah dan tinggal menunggu barang itu datang. Nah, itu peluang bagi generasi milenial untuk terus menggali apa sih barang yang seharusnya kita jual. Nah, untuk menambah pemasukan kita di masa pandemi. Oke. Tentunya banyak sekali peluang-peluang bisnis di masa pandemi ini yang tidak menyurutkan semangat kita untuk berbisnis dan saya harap berbisnis itu mulai dari sekarang ya, dirintis mulai dari sekarang agar kita dapat memetik hasilnya di keesokan hari. Oke, mantap sekali. Gevara Floris ya Mbak ya. Gevara Floris ini bisa dijelaskan nih tentang apa? Nggak apa-apa nih, mumpung ada teman KUJ Lovers nih. Jadi biar mungkin ada KUJ Lovers nih ya, mungkin ya, ada yang untuk memotivasi begitu. Silakan. Jadi saya masih ingat banget Gevara Floris itu saya dirikan ketika tahun 2018. Ketika itu saya berjualan cepit-cepit atau aksesoris bagi anak dan kemudian saya berjualan buket snack, buket boneka, buket bunga dari kita dan saya ingat banget waktu itu saya berkomunikasi dengan pihak Universitas Jember sehingga saya bisa berjualan di daerah Universitas Jember. Jadi ketika wisuda kita bisa menjualkan produk-produk kita kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Jember juga. Nah, dari situ saya semangat karena ada dukungan-dukungan dari teman-teman saya, dari Universitas Jember juga, dan dari teman-teman dari Fakultas Hukum. Itu yang mendorong saya untuk selalu berkreasi dan saya ingin membanggakan institusi saya, sehingga saya menerima energi-energi yang positif, sehingga saya ingin menyebarkan kepada orang lain. Nah, untuk produk-produk dari Gevara Floris sendiri, itu kita sudah merambah ke bunga potong, bunga segar. Nah, jadi kalau misalnya Mas Prenza dan Mas Agung nih ya punya seseorang yang spesial atau KUJ Lovers punya orang yang spesial gitu ya, nah itu bisa hubungi saya, Gevara Floris. Oke, siap. Bisa langsung follow Instagram Gevara Floris di bawah. Iya, bisa. Ya. Oke, wow, keren ya. Masih muda, sudah punya bisnis, sudah bisa mendapatkan penghasilan dengan kerja keras sendiri. Wow, salut untuk Mbak Gevara. Alhamdulillah. Dan untuk Mas Agung, wah, Mas Agung ini saya juga sudah, kalau sama Mbak Gevara sama Mas Agung ini saya sudah kenal dekat sebelumnya memang. Cuman saya ingin tanya-tanya juga nih, Mas Agung ini selain Duta Kampus juga merupakan Duta Wisata Jember dari Gus Danding Jember. Wow, ini gimana sih Mas Agung ini Duta Kampus iya, Gus Danding Jember iya, kemudian mahasiswa berprestasi juga iya, risetnya juga iya. Waduh, ini kok semua-semuanya Mas Agung ya? Kenapa seperti itu? Keren tapi keren, cuman motivasinya itu apa? Oke, silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Mas Prensa. Jadi memang
saya kebetulan juga menjadi duta pariwisata Husni Jember. Jadi saya suka sekali Mas. Jadi motivasinya karena saya ini suka berkegiatan Mas. Jadi ada kegiatan saya ikuti, ada kegiatan saya ikuti. Tentunya yang khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa melatih kita skill-skill kita Mas. Karena muda cuma sekali, sangat sayang kalau kita menyia-nyiakan waktu tersebut Mas. Tenaga masih kuat, kenapa tidak kita berangkat Mas gitu Mas. Oke. Biar supaya nanti kalau misalkan sudah lulus kuliah bisa ikut berkontribusi Mas untuk tanah air khususnya di bidang iptek dan sebagainya Mas. Kurang lebih seperti itu Mas. Oke, mantap sekali. Wow, itu muda cuman sekali. Pesannya cuman itu ya. Yang saya tangkap muda cuman sekali itu hanya muda cuma sekali. 3 kata tapi penuh arti. Oh iya ya. Kenapa nggak masa muda dulu saya kayak gini? Kenapa nggak masa muda dulu saya kayak gitu? Nah, ini nih mumpung lagi sharing-sharing nih sama super millennials. Karena saya lihat tadi di CV-nya masih umur berapa ya Mas Agung dan Mbak Kevara ini? 21 tahun. 21. Oh, masih 21. Masih 21 tahun. unyu-unyu ya. Oke, dan saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu. Saya cek dulu nih pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan untuk Mas Agung dan Mbak Kevara. Dari Ibu Luh Putu, apa ada program rutin Duta Kampus selain menyambut mahasiswa baru? Misal, membranding UNED ke dunia luar via offline maupun online, atau pengabdian masyarakat atau bakti sosial. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Luh Putu. Apakah ada program rutin yang lain untuk Duta Kampus selain menyambut mahasiswa baru aja? Misalnya itu tadi, membranding UNED ke dunia luar via offline maupun online, atau pengabdian masyarakat atau bakti sosial. Silakan. Ya, mungkin Mas Agung mau menjelaskan terlebih dahulu. Baik, kalau Duta Kampus sendiri, Ibu Luh Putu, jadi Duta Kampus sendiri ini ada berbagai kegiatan. Yang salah satu utamanya tadi promosi UNED. Lalu ada kegiatan-kegiatan juga untuk membranding Universitas Jember. Salah satu contohnya adalah publikasi atau menginfokan kepada halayak umum tentang penelitian terbaru Universitas Jember. Seperti contohnya tebu transgenik, lalu ada anggrek, UNED 1, Dendrobium UNED 2, yang merupakan salah satu unggulan dari Universitas Jember. Jadi untuk mungkin yang dari luar UNED, para KUJ lover dari luar UNED, Universitas Jember sendiri merupakan universitas yang menjadi rujukan untuk cabang bioteknologi di Besuki Raya dan juga Jawa Timur. Jadi tugas kami salah satunya adalah untuk mempublikasikan, menginfokan kepada halayak umum tentang apa saja kekayaan yang dimiliki Universitas Jember, keunggulan-keunggulannya, dan juga produk riset dari para dosen dan juga mahasiswa. Jadi seperti itu. Mungkin Mbak Kevara mau menambahkan? Ya, nah Duta Kampus sendiri sudah memiliki Instagram sendiri dan Facebook. Mungkin KUJ Lovers bisa follow kami untuk mengetahui apa kegiatan terbaru dari Duta Kampus Universitas Jember. Oke, nama Instagramnya nanti akan muncul di bawah Ya, ini. Apa nama muncul. Ya, Duta Kampus _UNED ya, Mbak Kevara. Ya. Dan juga ada Instagram official dari Universitas Jember, yaitu Kampus UNED. Mungkin untuk adik-adik yang menonton, yang ingin masuk Universitas Jember, dan ingin tahu info-info, bisa follow Instagram Duta Kampus dan Kampus UNED tentunya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Ibu Luh Putu. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan nih. Cuman kita lanjut sharing-sharingnya terlebih dahulu karena ini waktunya sepertinya udah hampir habis nih. Ternyata 30 menit nggak kerasa nih kalau omongannya sama Duta Kampus Universitas Jember. Oke, untuk Mbak Kevara. Mbak Kevara sendiri kan sekarang kuliah di Universitas Jember tuh. Cita-citanya pingin jadi apa Mbak Kevara? Silakan. Ya, kalau berbicara cita-cita sebenarnya saya baru kepikiran beberapa sih Mas. Nah,
Salah satunya ingin menjadi legal officer di perusahaan yang selinier dengan jurusan saya, yaitu hukum ekonomi bisnis atau menjadi bankers. Itu masih dalam pandangan saya sih, Mas. Nanti ke depannya ya nanti saya telusuri lagi. Oke. Nah, mungkin sekarang, gimana untuk Oke, saya silakan. kembalikan lagi ke Mas Renza. Oke, silakan Mas Agung. Cita-citanya Mas Agung, kenapa kok masuk di pendidikan biologi FKIP Universitas Jember? Baik Mas, jadi kebetulan saya dulu SBMPTN memilih FKIP Pendidikan Biologi karena orang tua berkenan untuk saya untuk jadi guru dan saya juga tidak keberatan untuk hal itu karena insya Allah di guru itu bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi sekitar. Dan tentunya saya memilih biologi sebagai cabang ilmu saya karena memang sejak kecil kebetulan saya sangat menyukai hal-hal yang berbau alam, Mas. Jadi cita-cita saya dengan demikian saya ingin di pandangan saya ingin menjadi seorang dosen, Mas. Pengajar tetapi menjadi dosen. Karena apa? Dosen selain untuk tugasnya mengajar, tentu juga ada riset. Nah, riset-riset ini khususnya di bidang biologi molekuler, rekayasa genetika ini, saya berharap untuk kedepannya dapat berkontribusi juga seperti ilmuwan-ilmuwan yang lain yang berkontribusi untuk negaranya masing-masing. Jadi saya ingin seperti itu. Khususnya di bidang biologi molekuler ini yang masih merupakan ilmu yang masih baru, khususnya di genome editing ini, Mas. Jadi insya Allah Indonesia nanti kedepannya akan menjadi salah satu negara yang memiliki perkembangan bioteknologi di rekayasa genetika yang maju, Mas. Jadi harapan saya seperti itu dapat berkontribusi di bidang bioteknologinya itu sendiri, Mas. Amin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wow, keren tuh. Yang satunya mau jadi dosen, kemudian Mbak Gevara mungkin nanti bisa di legal officer, banker dan lain sebagainya. Gitu ya, Mbak Gevara dan juga Mas Agung. Ya. Oke. Selanjutnya adalah harapan ataupun pesan ataupun ya silakan mungkin ada pesan-kesan ataupun harapan untuk KUJ, mungkin untuk para millennials-nya, kemudian untuk para senior-senior yang di KUJ. Ini kan kita yang super millennials nih. Mungkin ada ini pesan untuk para senior-senior di KUJ yang nonton. Kayaknya saya lihat juga banyak banget ini dari para senior KUJ yang sudah sukses melanglang buana nih. Mumpung ada kesempatan nih, silakan. Mas Agung terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Renza. Selamat malam KUJ, lovers, senior-senior di KUJ. Saya melihat KUJ Universitas Jember ini sangat luar biasa, sangat keren-keren orangnya. Jadi terima kasih banyak yang sebelumnya untuk memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di program yang super keren ini, KUJ Podcast. Harapan saya untuk kedepannya KUJ, khususnya Universitas Jember juga, dapat saling berkontribusi untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Karena saya yakin di KUJ, mahasiswa-mahasiswanya dan juga universitasnya merupakan wadah yang sangat keren menurut saya untuk dalam mengembangkan teknologi, keilmuan, dan sebagainya. Dari seluruh bidang ini, nantinya saya harapkan sama-sama berkontribusi untuk membangun Universitas Jember pertamanya, dan juga untuk kedepannya untuk membangun bangsa. Gitu, Mas. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, mantap sekali. Silakan sekarang Mbak Gevara. Mantap sekali ya, Mas Agung. Ya, jadi halo KUJ lovers, saya Gevara Gustinia dan saya juga sangat senang sekali bisa hadir di podcast KUJ Universitas Jember kali ini. Dan harapan saya ke depannya untuk para millennials dan KUJ atau keluarga alumni Universitas Jember, kita dapat menjalin tali silaturahmi sehingga kami ini para millennials bisa dibimbing oleh senior-senior kami bagaimana nantinya di dunia kerja dan bagaimana kita untuk menghadapi lingkungan-lingkungan yang mungkin baru untuk kita para milenial ini. Dan semoga podcast ini akan berlanjut dengan narasumber-narasumber atau guest-guest yang menarik-menarik dan bisa menginspirasi para milenial seperti kita ini ya Mas Agung. Mungkin itu saja dari saya, Mas Renza.
Oke, terima kasih banyak Mas Agung, Mbak Kevara, dan teman-teman KUJ Lovers yang sekarang lagi nonton nih di Facebook Live dan juga nantinya akan tayang juga di streaming YouTube. Sekali lagi jangan lupa untuk follow terus akun Instagram KUJ Jember di KUJ_Jember, kemudian Facebook KUJ Jember, yaitu di KUJ spasi Jember, dan juga di YouTube KUJ Diginet. Dan ikuti terus program dari KUJ Podcast yang akan tayang setiap harinya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Agung dan juga Mbak Kevara yang telah menyempatkan nih sharing-sharing tentang Duta Kampus Universitas Jember. Terima kasih Mas Prenza, terima kasih KUJ. Terima kasih Mas. Terima kasih Siap. KUJ. Oke, dan ketemu lagi. Saya Frenza Virus Firmansyah, pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.